Dalam sejarah kompetisi antar klub Asia, sejumlah tim berhasil membalikan defisit pada leg pertama di fase knockout. Persib dan Bobotoh berharap itu terjadi di Stadion GBLA pada leg kedua nanti. Persib dalam situasi defisit 3 gol dan harus menang dengan selisih 4 gol atau minimal 3 gol di waktu normal, sambil berharap keberuntungan di perpanjangan waktu atau adu penalti. Fakta sejarah menunjukkan tim yang menjadi tuan rumah di leg kedua cukup sering melakukan comeback, tetapi itu bukan pekerjaan mudah. Persib membutuhkan kombinasi antara kerja keras, energi tambahan, dan bobotoh, kualitas dan keberuntungan saat menjalankan Mission Impossible di GBLA. Dua hal terakhir tidak dimiliki Maung Bandung di pertemuan pertama saat tumbang 3-0. Bek Persib Bandung, Federico Barba, berharap atmosfer luar biasa diciptakan Bobotoh di Stadion GBLA. Dia berharap semua kombinasi yang dibutuhkan Persib didapatkan di GBLA. Seperti yang saya katakan tadi, pertandingan kandang itu akan berbeda. Saya katakan kami sangat kuat di kandang. Kami tahu itu dan kami akan melakukannya dengan sangat baik. Jadi kami masih percaya dan yakin bisa membalikan keadaan tuntasnya. Selain persoalan lini tengah, Boyan Hodak menyoroti tumpulnya lini depan Persib Bandung saat kalah dari Ratchaburi FC 0-3. Ia menilai peluang sebenarnya cukup banyak, tetapi tidak mampu dikonversikan menjadi gol. Persib beberapa kali mengancam melalui serangan sayap, namun sentuhan akhir masih belum efektif dan membuat tim gagal mencetak gol tandang yang krusial. Kami punya banyak peluang, tapi masalahnya adalah kami tidak bisa mencetak gol. Masalahnya di penyelesaian akhir. Boyan menyebutkan kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting jelang leg kedua di Bandung yang akan digelar pada 18 Februari mendatang. Ia berharap kembalinya sejumlah pemain bisa meningkatkan ketajaman tim. Andrew Jung disebut sudah kembali dalam kondisi siap untuk bermain. Selain itu, Sergio Castel yang baru bergabung juga sudah mulai beradaptasi dengan skema permainan. Jung sudah kembali, Sergio pemain baru sudah tiba, dan Ramon juga sudah kembali setelah cedera. Boyan optimis dengan persiapan 1 pekan ke depan, lini depan Persib Bandung bisa tampil lebih tajam. Ia berharap efektivitas penyelesaian akhir menjadi pembeda di laga penentuan nanti. Setelah 1 pekan persiapan, saya rasa mereka sudah siap di laga leg kedua dan saya harap mereka akan lebih tajam tuntasnya. Persib Bandung kembali berlatih pada hari Sabtu 14 Februari untuk persiapan menghadapi Ratchaburi FC pada leg kedua ACL2. Latihan Persib yang digelar hari ini digelar secara terbuka untuk media. Sementara mulai besok hingga official training, latihan Persib tertutup dari media. Persib mengemban misi berat karena harus menang dengan selisih 4 gol setelah takluk 3-0 pada leg pertama di kandang Ratchaburi. Di leg kedua, pelatih Persib Boyan Hodak diprediksi akan mengubah komposisi permainan dan tentunya strategi serta taktik permainan. Persib butuh menciptakan gol cepat untuk melipat gandakan motivasi bertanding para pemainnya, sekaligus terapi kejut kepada Ratchaburi. Dalam laga tunggal, Persib pun berpengalaman melakukan remontada di kompetisi Asia, masing-masing saat bangkit dan ketinggalan 2 gol di kandang Lion City dan Selangor FC. Dalam sejarah kompetisi antar klub Asia, sejumlah tim berhasil membalikan defisit lebih dari 1 gol pada leg pertama di fase knockout. Sehingga Boyan Hodak optimis Persib bisa melakukan hal yang sama. Persib dan Bobotoh berharap itu terjadi di Stadion GBLA pada 18 Februari mendatang tuntasnya.
Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menilai kondisi fisik para pemain dalam keadaan baik. Namun secara mental, ia mengakui ada sedikit penurunan setelah hasil kurang memuaskan di Thailand. Persib kalah telak 3-0 dari tuan rumah Ratchaburi FC pada laga leg pertama babak 16 besar ACL. Menurutnya, kekalahan memang bisa berdampak pada psikologis tim. Meski begitu, ia menegaskan hal tersebut adalah bagian dari dinamika sepak bola. Kondisi pemain secara fisik oke, tapi secara mental agak kurang oke. Tapi terkadang kekalahan itu perlu dan pertandingan yang buruk bisa saja terjadi. Jadi kami sekarang hanya perlu fokus ke pertandingan yang berikutnya dan kami sedikit kurang beruntung. Boyan menilai timnya sebenarnya tampil lebih baik, terutama di babak pertama. Dan Persib juga diakui Boyan memiliki lebih banyak peluang meski gagal mencetak gol. Kami kalah tapi bermain lebih baik. Pada dasarnya kami memiliki peluang lebih banyak dan tembakan yang lebih banyak, tapi tidak ada gol. Lalu kami mulai bermain seperti yang mereka inginkan. Jadi ini hal yang tidak boleh terjadi lagi. Kini fokus tim sepenuhnya diarahkan ke laga berikutnya, pertandingan leg kedua di Bandung pada 18 Februari mendatang. Boyan tetap percaya anak asuhnya mampu bangkit dan menunjukkan kualitas yang sesungguhnya tuntasnya.